Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya zumalai wa zumalati? Arju an takunu jami'an bi sihhati wal afiyah wa ta'ammalu bi ansyitatikum al yawmiyah ala ma yuram. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil arabiyyil ajam ba'athahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sobirin STHI MHum selaku dosen pengampu mata kuliah usul fiqih dan juga seluruh teman-teman 3 PPAP yang saya banggakan. Di sini perkenankan kami dari kelompok 7 untuk menyampaikan presentasi kelompok kami yang beranggotakan pertama saya sendiri Farhan Jauhari Ulil Aidi wal Absor, kemudian yang kedua Mar'atus Salamah, dan yang ketiga Nabila Anisa Marifati. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam. Langsung saja untuk masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk poin yang pertama yaitu poin A, pengertian dan dasar hukum istihsan. Pengertian istihsan menurut para mazhab. Di dalam bahasa Arab, istihsan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik, atau mengikuti sesuatu yang baik, atau menganggap baik atau bagus. Definisi di kalangan para ulama usul fikih berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian istihsan di dalam kata-kata. Di antara pengertian tersebut adalah definisi-definisi yang diungkapkan mazhab Hanafi. Yang pertama, menurut Al-Basdawi, bahwa istihsan ialah meninggalkan keharusan menggunakan kias dan berpindah kepada kias yang telah kuat atau mentaksis kias dengan dalil yang lebih kuat dari kias sebelumnya. Yang kedua, menurut An-Nasafi, bahwa istihsan ialah meninggalkan suatu kias menuju kepada suatu kias yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan kias jali. Yang ketiga, menurut Abu Hasan Al-Karhi, bahwa istihsan ialah perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut. Sedangkan definisi istihsan dari mazhab Maliki ialah yang pertama, menurut Ibnu Arabi, bahwa istihsan ialah meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan karena ada perhitungan yang menentangnya di dalam sebagian dari ketetapannya. Yang kedua, menurut Asy-Syatibi, istihsan ialah beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Yang ketiga, menurut Ibnu Rushd, yang istihsan ialah meninggalkan suatu kias yang membawa kepada yang berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian. Sedangkan mazhab Hambali memberikan definisi istihsan antara lain seperti yang telah dikemukakan oleh At-Tufi, atau definisi yang paling baik ialah perpindahan dari suatu hukum tentang suatu kasus karena ada dalil syara' yang khusus. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa mereka sepakat untuk menerima dua hal, yaitu yang pertama, ahli usul fikih atau mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian istihsan ialah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dengan sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum karena adanya hukum lain yang telah kuat atau pengecualian yang bersifat juz'iyah dan hukum yang kuliah atau mengkhususkan sesuatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Yang kedua, perpindahan ini kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan umumnya nas dan kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan kias, serta kadang-kadang dari hukum yang merupakan penerapan kaidah-kaidah yang kuliah. Selanjutnya, dasar hukum istihsan. Para ulama yang menerima istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar istihsan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil yang berasal dari Al-Quran yaitu
Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18, yang artinya, dan orang-orang yang menjauhi takut atau yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 145, yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh segala sesuatu sebagai pelajaran dari penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Yang keempat, hadis riwayat Ahmad bin Hambal, yang artinya, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Selanjutnya pada poin B, yaitu macam-macam istisan. Yang pertama dilihat dari segi berpindahnya suatu hukum. Menurut mazhab Hanafi, istisan dapat dibagi menjadi berbagai macam istisan. Di antaranya yaitu berpindahnya suatu hukum dari qiyas zohir kepada suatu qiyas kafi. Contohnya berdasarkan qiyas zohir yaitu hak pengairan tanah pertanian dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf tanah pertanian tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya. Sebab wakaf dikiaskan kepada hal jual beli, yaitu sama-sama berakibat hilangnya atau mengeluarkan hak milik dari seseorang pemiliknya. Dalam hak jual beli, hak pengairan dan hak lalu lintas tidak termasuk, maka yang demikian ini terjadi pula pada wakaf. Akan tetapi menurut istisan atau kias kafi, wakaf tersebut dipersamakan dengan ijaroh, yaitu sewa menyewa. Sebab tujuannya sama, yaitu mengambil manfaat barang yang bukan miliknya sendiri. Di dalam sewa menyewa, hak tanah pengairan dan lalu lintas termasuk yang disewa meskipun tidak disebut dengan tegas. Adapun dasar peninggalannya atau sanatnya yaitu pengambilan manfaat dari barang yang diwakafkan atau maslahah. Kemudian berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh nas yang umum kepada yang khusus. Contoh kasus pencurian pada musim atau masa kelaparan. Berdasarkan nas yang umum telah tersebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38, artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Melihat ayat tersebut di atas bahwa setiap pencuri baik laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangannya. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak melakukan hal tersebut, yaitu memotong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan. Demikian halnya di dalam pembagian zakat bagi seorang mu'alaf dan binatang unta yang kabur atau lepas harus ditangkap. Padahal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus ditangkap, tetapi dibiarkan lepas begitu saja. Lalu berpindahnya suatu hukum yang kuli kepada hukum yang merupakan kekecualian. Contohnya, orang yang dititipi barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Apabila yang menitipkan meninggal dunia, maka orang yang dititipi barang tersebut harus mengganti barang tadi. Jika melalaikan dalam pemeliharanya, dalam kasus ini berdasarkan istisan, maka seorang ayah tidak diwajibkan menggantinya, karena ia dapat menggunakan harta anaknya untuk mengongkosi hidupnya. Menurut mazhab Maliki, istisan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, istisan yang sanatnya uruf. Kedua, istisan yang sanatnya maslahah. Dan yang terakhir itu istisan yang sanatnya raf'ul kharaj. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi sanatnya dalam kias. Istisan yang sanatnya kias yang menjadi dasar di sini yaitu kemudahan dan menghilangkan kesempitan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah hendak membuat keringanan bagimu dan tidak hendak membuat keberatan atau kesusahan atas kamu. Dan juga sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebaik-baik agamamu adalah kemudahan. Misalnya seperti yang dicontohkan di dalam kias kafi yaitu yang pertama istisan yang sanatnya uruf, yang sohi yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju kepada hukum lain yang berbeda. Karena uruf yang
umum berlaku baik huruf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, istisan yang sanadnya nas, yaitu perkara yang pada setiap masalah menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeda dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh yang mempunyai nas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu istisan yang sanadnya darurat, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada sesuatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias demi memenuhi hajat orang yang darurat itu atau mencegah kemudorotannya. Kemudian di sini saya akan membacakan poin yang ketiga, yaitu pendapat ulama tentang kehujahan istihsan. Ada 3 pendapat ulama tentang nilai istihsan sebagai hujah, yaitu yang pertama, pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah yang mengatakan bahwa istihsan adalah dalil syara' dengan alasan sebagai berikut. Pertama, istihsan yang ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum yang ternyata bahwa penggunaan qiyas adalah menerapkan yang umum atau dalil yang kulli yang kadang-kadang di dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya kemaslahatan manusia. Karena kasus-kasus ini mempunyai kekhususan tersendiri. Hal ini merupakan suatu keadilan dan rahmat bagi semua manusia apabila dibuka jalan bagi seorang mujtahid di dalam memecahkan kasus seperti ini, yaitu mentarjih dalil agar tercapai kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kedua, istihsan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syara' yang menunjukkan bahwa Allah yang maha bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan qiyas atau umumnya nas kepada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain atas nama Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian yang kedua, ulama-ulama yang menolak istihsan sebagai dalil syara', mereka beralasan sebagai berikut. Syariat itu berupa nas atau mengembalikan kepada nas dengan qiyas. Maka di manakah letak istihsan? Dan dalam hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Kedua, istihsan tidak ada dobitnya dan tidak ada ukuran-ukuran untuk mengkiaskannya. Sehingga apabila dihadapkan kepada seseorang mujtahid suatu kasus, maka dia akan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dianggap baik sesuai dengan seleranya. Ketiga, apabila istihsan dibolehkan dalam berijtihad yang tidak berdasarkan dengan nas atau tidak dikembalikan dengan nas, maka istihsan boleh dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak mengetahui Al-Quran. Atas dasar alasan-alasan ini, maka Imam Syafi'i berkesimpulan bahwa man istahsana faqad syara'a. Artinya, barang siapa yang menetapkan hukum dengan istihsan, berarti dia telah membuat syariat sendiri. Pada hakikatnya, istihsan digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemudaratan yang lebih sedikit. Sehingga istihsan bisa dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebab istihsan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syara' yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan dengan qiyas, umumnya nas, kepada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Istihsan bisa juga dikatakan sebagai dalil syara', akan tetapi bukan dalil yang mustaqil. Namun demikian, ia harus kembali kepada dalil syara' yang lain, sebab setelah diteliti tujuan pokok istihsan itu tetap kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila masih ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.